Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mengerjakan teori database sewa motor. Di sini nama saya Dimas Septian dari NIM-nya 2210511127. Dan saya Muhammad Dimas Romero dengan NIM 2210511117. Di sini ada daftar isi, ke bawah lagi. Bab 1, latar belakang perkembangan teknologi saat ini semakin pesat kemajuan ini membuat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak biasa dihiraukan lagi. Tuntutan bisnis yang menginginkan suatu secara lebih praktis dan akurat membuat suatu teknologi informasi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam sebuah bisnis. Dengan adanya teknologi informasi, pengelola informasi maupun data pengintau record menjadi lebih efisien dan aman. Sewa motor merupakan sebuah aplikasi pelayanan jasa untuk memudahkan customer untuk menyewa sebuah kendaraan motor supaya menghemat waktu dan lebih mudah untuk menjalankan pendaftaran untuk menyewa kendaraan motor. Dan customer bisa mengakses aplikasi sewa motor melalui aplikasi atau website yang ada di platform Anda. Dalam konteks bisnis, menyewa motor juga dapat menjadi bisnis yang menguntungkan terutama di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan atau mahasiswa yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan sehari-hari. Dengan menyewa motor, pelanggan dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas menggunakan kendaraan tanpa harus membeli sendiri. Selain itu, bisnis sewa motor juga dapat memberikan peluang kerja bagi orang-orang sekitar di lokasi bisnis tersebut. Ya, selanjutnya tujuan. Kali ini disusun untuk memenuhi tujuan sebagai berikut. 1. Memudahkan customer untuk memesan penyewaan motor yang dilakukan secara online. 2. Untuk mengelola data terkait dengan sewa motor. Dengan adanya database, pemilik usaha penyewa motor dapat dengan mudah memonitor inventaris motor yang tersedia, data pelanggan yang telah melakukan pinjaman motor, serta transaksi yang telah dilakukan. 3. Membantu menyimpan data-data transaksi dalam database tersusun. Selanjutnya proses bisnis. 1. Pelanggan ke rental motor dan memilih motor yang ingin disewa serta paket penyewaan yang diinginkan. Kedua, petugas rental motor memeriksa ketersediaan motor yang dipilih oleh pelanggan. Ketiga, jika motor tersedia, petugas rental motor akan mengisi formulir sewa dan mencatat data pelanggan jenis motor yang disewai paket penyewaan. 4. Membayar biaya sewa dan biaya deposit jika diperlukan. 5. Petugas rental motor memberikan motor yang disewa kepada pelanggan beserta perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan. 6. Pelanggan menggunakan motor sesuai dengan durasi penyewaan dan mengembalikan motor pada waktu yang telah disepakati. 7. Petugas rental motor memeriksa kondisi motor dan menghitung biaya tambahan jika terdapat kerusakan atau keterlambatan dalam pengembalian motor. 8. Pelanggan membayar biaya tambahan dan pengembalian deposit jika ada. 9. Petugas rental motor mencatat pembayaran dan penyelesaian transaksi. 10. Pelanggan meninggalkan rental motor dengan membawa tanda terima. Selanjutnya ini keseluruhan entitasnya. Bawa lagi. Selanjutnya ada ERD. Pada ini ERD-nya yaitu customer bersifat menu dan pembayaran bersifat memiliki. Kalau motor untuk memilih. Ke bawahnya di. Di sini ada tabel customer, tabel motor, tabel sewa, tabel pembayaran, tabel menu. Selanjutnya pada isi tabel customer, tabel menu, tabel motor, tabel sewa, dan tabel pembayaran. Di sini ada subquery mengambil ID customer dan nama customer dari tabel customer untuk pelanggan yang telah menyewa motor dengan nilai ID menu 220 dalam tabel sewa. Dalam subquery ini select from sewa, di mana nilai ID menu adalah 220, kemudian subquery ini digunakan dalam clause where ID customer in
untuk memfilter baris-baris dalam tabel customer berdasarkan ID customer yang sesuai dengan dari subquery tersebut. Hasil query ini akan mengembalikan ID customer dan nama customer dari pelanggan yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya ini ada join query. Query ini mengambil data dari dua tabel sewa dan customer. Query ini memilih kolom sewa ID customer, nama customer, sewa ID, ID motor, dan ID pembayaran. Kata kunci join menggunakan untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kondisi sewa ID customer sama dengan customer ID yang memastikan hanya baris sesuai yang dikembalikan hasil query ini. Mencakup 5 baris masing-masing mewakili hasil kecocokan antara tabel sewa dan customer berdasarkan nilai ID customer yang sama. Hal ini menampilkan ID customer, nama customer, ID motor, dan ID pembayaran untuk setiap baris yang cocok. Sebagai contoh, baris pertama dalam hasil penunjukan bahwa pelanggan Dimasti dengan ID customer A01 menyewa sebuah motor dengan ID motor A1A0 dan melakukan pembayaran dengan ID pembayaran AAAA. Baris-baris berikutnya mengikuti pola yang sama, memberikan informasi tentang pelanggan lainnya dan sewa motor serta pembayaran yang sesuai. Di sini ada IR-nya. Dari motor, kita bisa mengetahui kendaraan mana saja yang bisa menggunakan listrik dan bensin. Dan kita bisa melihat berapa liter bensin atau listrik yang digunakan. Bawahnya di sini ada fungsi. Yang pertama kita membahas fungsi, yaitu get function menggunakan dyname, yaitu programnya select ID customer, dyname, buka kurung waktu pengembalian, tutup kurung as hari pengembalian, waktu pengembalian from sewa. Di sini kita bisa melihat jika waktu pengembaliannya hari apa saja, sudah tertulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada concat, select programnya itu select concat, terus buka kurung concat, coba tutup kurung, maka tabel namanya bisa menjadi satu, yaitu concat dan coba. Selanjutnya bawahnya match function, dalam programnya itu select ID menu, POW buka kurung harga menu, 2 tutup kurung as harga pangkat from menu. Maka di sini kita bisa melihat digunakan menghitung pangkat 2 dari nilai dalam kolom harga menu. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam kolom dengan nama harga pangkat. Bawahnya SGL class itu programnya update pembayaran set diskon sama dengan null where ID pembayaran sama dengan AA. Maka select from pembayaran, maka pada ID pembayaran AAA, yaitu jenis Bank Mandiri, diskonnya itu telah dihapus. Selanjutnya bawahnya. Yang kedua, Grades and Let's, yaitu programnya select ID customer, let's buka kurung, waktu awal pinjam, waktu pengembalian, tutup kurung as waktu terkecil, grades buka kurung waktu awal pinjam, waktu pengembalian, tutup kurung as waktu terbesar from sewa. Maka query menghasilkan output dengan 3 kolom, ID customer dan waktu terkecil dan waktu terbesar. Bawahnya. Yaitu is null, programnya select nama customer, if buka kurung, nomor HP is 0, 1,0, tutup kurung as nomor HP from customer. Maka di sini kita melihat mana saja yang programnya yang telah dihapus, yaitu nomor HP. Selanjutnya di sini ada penguncian tabel. Pada log connection kita log connection 14 kita melakukan log table reads, maka pada log table with 16 dan 15 tidak bisa melakukan akses
tabel menunya, maka bawahnya kita melakukan unlock tables, maka salah satu lock connection insert-nya bisa dimasukkan. Selanjutnya bawahnya yaitu yang pertama commit, yaitu programnya select from menu. Di sini masih ada tabelnya. Terus insert into menu values, masukin ID menunya 550, terus jenis menunya per minggu, harganya 300.000, lalu melakukan commit. Habis itu select from menu, maka pada ID menu 500-nya sudah masuk, maka di sini tidak bisa dihapus lagi. Selanjutnya yang bawah yaitu rollback, yaitu programnya select menu, melihat tabelnya terlebih dahulu, set auto commit sama dengan off, terus start transaction, terus melakukan insert into menu values, masukin ID menunya, terus jenis menunya, terus harga menunya. Maka pas kita melakukan rollback 2 kali, maka pada ID menu yang 550-nya melakukan perulangan atau penghapusan. Bawahnya di sini ada select from pembayaran. Di sini start transaction, insert into pembayaran values, FF, ID-nya FF, terus jenis banknya Dinamon, diskonnya 7, maka melakukan save insert 1, maka pada pemasukan insert ini bisa melakukan save. Lanjutin. Kemudian ada start procedure 1. Di start procedure 1 ini kita membuat prosedur panggil menu dengan sintaks create prosedur panggil menu, begin, select from menu. Pada kasus penerapan ini bertujuan untuk menampilkan data menu dengan hanya perintah call panggil menu tanpa menuliskan kembali perintah SQL untuk mengambil data dari tabel menu. Kemudian ada start procedure dengan variabel. Pada kasus penerapan start procedure yang bertujuan untuk menampilkan data menu berjumlah berupa atau variabelnya. Misalkan di sini kita meng-create prosedur jumlah menu dengan sintaks create prosedur jumlah menu, begin, declare jumlah menu, int default null, select count into jumlah menu from menu, select jumlah menu, n. Jadi di sini terlihat jumlah menu yang ada yaitu 5. Kemudian parameter. Di sini kita menggunakan sintaks create prosedur ambil customer dengan parameter in customer ID varchar 10. Begin, select ID customer, nama customer, nomor HP from customer. Where ID customer sama dengan customer ID. Terus kita end. Di sini bertujuan untuk mengambil data customer berdasarkan parameter yang kita pilih. Misalkan di sini kita memilih parameter A01, maka kita dapat data customer dengan ID A01. Kemudian dengan sintaks show prosedur status, kita bisa melihat prosedur apa saja yang sudah kita buat. Kemudian start procedure 2, start procedure if. Di sini menggunakan sintaks delimiter, create prosedur ubah diskon dengan parameter in ID bayar charge 10. Begin, declare jenis bank parcel 10, select jenis bank into jenis bank. From pembayaran, where ID pembayaran sama dengan ID bayar. If jenis bank sama dengan Mandiri, then update pembayaran set diskon sama dengan 20%, where ID pembayaran sama dengan ID bayar. Else, update pembayaran set diskon sama dengan 10%, where ID pembayaran sama dengan ID bayar. And if
terus kita N. Maka saat kita memanggil perintah call ubah diskon, diskonnya akan terubah di sini. Kemudian store procedure cache. Di sini kita memakai sintak create procedure hitung total pembayaran dengan parameter in customer ID factor 10, out total pembayaran INT. Begin, declare discount factor 10, declare harga menu INT, mengambil diskon dari tabel pembayaran berdasarkan ID customer. Select diskon into from pembayaran, where ID pembayaran sama dengan select ID pembayaran, from sewa, where ID customer sama dengan customer ID. Kemudian kita mengambil harga menu dari tabel menu berdasarkan ID menu. Select harga menu into harga menu, from menu, where ID menu sama dengan select ID menu, from sewa, where ID customer sama dengan customer ID. Kemudian menghitung total pembayaran dengan mengambil diskon dan harga menu yang telah didapatkan. Set total pembayaran sama dengan harga menu plus cash diskon as desimal per 100. Terus kita N. Setelah membuat prosedur di atas, kita bisa menggunakan perintah call untuk mendapatkan hasil perhitungan total pembayaran sesuai dengan ID customer yang diberikan. Kemudian start prosedur 3, itu ada yang pertama loop. Kode tersebut adalah sebuah start prosedur MySQL yang berfungsi untuk menampilkan data pelanggan yang ada di tabel customer. Pertama, start prosedur ini menghitung jumlah pelanggan yang ada di tabel customer, kemudian menggunakan loop pelanggan. Start prosedur ini akan melakukan seleksi data pelanggan satu dengan memanfaatkan variabel X sebagai indeks. Data pelanggan yang dipilih akan ditampilkan pada setiap iterasi loop menggunakan perintah select concat dalam kurung nama, nomor WA, tanggal daftar sebagai as data pelanggan. Loop akan berakhir jika variabel X sama dengan variabel jumlah. Kemudian ada while loop. Start prosedur daftar menu merupakan modifikasi dari start prosedur daftar menu sebelumnya, di mana paket-paket pada tabel menu akan ditampilkan berdasarkan urutan harga dari yang terkecil hingga terbesar. Pertama, start prosedur ini akan mengambil jumlah total paket yang ada pada tabel menu menggunakan query select count. Kemudian start prosedur akan mengeksekusi perintah select untuk mengambil tipe paket, jenis paket, dan harganya untuk semua paket yang ada pada tabel menu. Diurutkan berdasarkan harga secara ascending menggunakan klausa order by. Selanjutnya, sebuah loop while akan digunakan untuk mengecek semua paket yang ada pada tabel menu, dan untuk setiap paket tipe dan harganya akan diambil menggunakan dua perintah select. Berdasarkan variabel loop X, kemudian pesan akan dibuat dengan menggunakan informasi yang telah diambil dan ditampilkan ke pengguna menggunakan perintah select. Terakhir, start prosedur ini akan dipanggil menggunakan perintah call yang akan mengeksekusi start prosedur dan menampilkan pesan untuk setiap paket pada tabel menu. Sintaksnya nanti akan begini. Start prosedur. Kemudian ada start function. Pembuatan start function yang pertama. Kita menggunakan sintak create function get total harga sewa dalam kurung customer ID factor 10 returns INT. Begin declare total harga INT, select sum dalam kurung menu harga menu into total harga from sewa. Join menu on sewa ID menu sama dengan menu ID menu. Where sewa titik ID customer sama dengan customer ID. Return total harga lalu kita N. Kemudian kita melakukan perintah select get total harga sewa. Nanti kita akan diberi total harga sewa dari parameter yang kita pilih.
Pada contoh di atas, fungsi get total harga dipanggil dengan customer ID yang diberikan sebagai argumen dan akan mengembalikan nilai total harga untuk customer dengan ID tersebut. Yang kedua, ini ada sintaks untuk menunjukkan start function yang udah kita buat dengan sintaksnya show function status. Nanti akan muncul function status yang udah kita buat. Kemudian ada pengenalan trigger. Yang pertama trigger. Dalam contoh di atas, trigger before pembayaran update telah dibuat pada tabel pembayaran dengan tujuan mencatat informasi historis tentang setiap operasi update yang terjadi pada tabel tersebut. Saat trigger ini dibutuhkan oleh update, sebuah baris baru akan diinsert ke dalam tabel pembayaran history yang berisi informasi seperti ID pembayaran, diskon, dan waktu perubahan. Dengan adanya trigger ini, setiap kali ada perubahan dengan data pembayaran, informasi tersebut akan secara otomatis dicatat dalam tabel pembayaran history. Hal ini memungkinkan kita untuk melacak histori perubahan yang terjadi pada data pembayaran dengan mudah dan lebih akurat. Untuk sintaks pembuatan tabel pembayaran historinya, kita menggunakan create tabel pembayaran history dalam kurung ID INT auto increment primary key. ID pembayaran varchar 20 not null. Diskon varchar 20 not null. Change date time default null. Action varchar 50 default null. Dalam kurung pembuatan trigger before update, sintaksnya seperti ini. Kemudian sebelum melakukan update, seperti ini. Setelah melakukan update, maka update yang kita lakukan akan masuk ke dalam tabel pembayaran history. Yang kedua, trigger before insert dengan variabel. Dalam contoh trigger before insert dengan variabel, tabel motor digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengecekan terhadap nilai ID motor yang akan diinsert ke dalam tabel report. Jika nilai ID motor memenuhi kondisi tertentu, tindakan khusus dilakukan dengan menggunakan tabel motor dalam trigger before insert. Kita dapat memeriksa nilai ID motor yang akan diinsert dengan melakukan query ke tabel motor menggunakan kondisi yang sesuai. Informasi dari tabel motor digunakan untuk mengubah nilai variable action text sesuai dengan kondisi. Penggunaan tabel motor dalam trigger before insert memungkinkan kita mengambil referensi data yang diperlukan dan melakukan logika khusus berdasarkan nilai-nilai dalam tabel tersebut. Saat operasi insert terjadi pada tabel motor report, pembuatan tabel motor report seperti ini sintaksnya. Kemudian pembuatan trigger before sintaksnya seperti ini. Kemudian saat kita melakukan perubahan, di sini kita memasukkan data baru ke dalam tabel motor, maka data barunya akan tercatat di tabel motor report di trigger tadi yang kita buat. Selanjutnya, yang ketiga trigger after insert menggunakan parameter. Contoh kasus penerapan trigger after insert, misalkan kita ingin mengimplementasikan suatu log. Ketika terjadi penambahan pada tabel sewa, tiap kali data baru ditambahkan ke tabel sewa, kita ingin mencatat perubahannya tersebut dalam tabel log sewa. Tujuan dari contoh kasus ini adalah untuk melacak semua operasi penambahan data pada tabel sewa dengan menyimpan informasi waktu dan detail operasi dalam tabel log. Contoh pembuatan trigger after insert seperti ini. Kemudian trigger tingkat lanjut. Membuat trigger before update yang diaktifkan setelah melakukan operasi update pada tabel menu setiap kali ada update.
Trigger ini akan memasukkan data yang diupdate new ke dalam tabel log harga sewa. Kemudian kita melakukan update pada tabel menu dengan mengubah harga menu menjadi 40.000 untuk baris dengan ID menu 440. Setelah operasi update selesai, kita melakukan select pada tabel log harga sewa untuk melihat hasilnya. Ketika melakukan select from log harga sewa, Anda akan melihat baris baru yang mencerminkan perubahan harga menu yang dilakukan dalam operasi update. Sintaks pembuatan tabel log harga sewa seperti ini. Kemudian pembuatan trigger before seperti ini. Setelah kita melakukan update pada harga menu, kemudian administration. Dalam konteks yang diberikan, perintah-perintah tersebut digunakan untuk membuat pengguna baru, memberikan izin spesifik kepada pengguna, dan menghubungkan ke database MariaDB menggunakan pengguna yang telah dibuat. Hal ini membantu dalam mengelola akses dan kontrol terhadap data dalam database. Membuat pengguna dengan nama pengguna Gu dari kata sandi pas di localhost. Perintah yang Anda berikan merupakan sintaks SQL untuk memberikan izin select pada tabel menu kepada pengguna Gu di localhost. Kode tersebut berhasil masuk ke monitor MariaDB dan berpindah ke database sewa. Di dalam database sewa terdapat satu tabel yang disebut menu. Oke, sekian presentasi laporan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.